Bapak Ibu, lawan kita, musuh kita, bukan lawan dan musuh yang kelihatan secara fisik. Bukan. Lawan kita itu adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Siapa itu? Sibolis, roh jahat. Kalau ada pun maling atau penjahat, ya, yang memecahkan kaca mobil kita karena di dalam mobil kita misalkan kita punya barang berharga. Pada dasarnya musuh kita yang sesungguhnya bukan maling itu, bukan penjahat itu, tapi yang ada dalam diri si maling itu. Siapa itu Bapak Ibu? Sibolis, iblis, oh jahat. Si pencopet, si maling tadi hanyalah alat peraga dari si bogis. Maka di sini Paulus mengingatkan kita. Yang pertama harus kita lawan itu adalah aktor intelektual yang menyuruh memperalat manusia itu untuk mencopet, untuk mencongkel mobil kita. Siapa itu? Sibolis. Ini yang harus kita lawan. Ini harus kita pahami dulu Bapak Ibu. Jadi intinya apa? Oleh pikir orang yang belum lahir baru itu Bapak Ibu. Soalnya seringkali mereka itu jadi bonekanya iblis benar. Menjadi kaki tangannya iblis saja. Mengaktualisasikan, melakukan apa yang iblis suka dan apa yang iblis suka. Mengapa itu bisa terjadi? Karena roh Allah belum ada dalam diri mereka. Tapi kalau kita sudah lahir baru, Bapak Ibu, dengan benar dengan sungguh-sungguh, kita itu dipimpin, dikendalikan, dan dikuasai, dan dituntun oleh roh Allah. Maka si Bulis tahu diri saya katakan tadi, tidak mau buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguasai kita. Karena dia tahu, roh yang ada dalam diri orang ini lebih besar daripada rohku, kata iblis. Karena iblis tahu ada kuasa Tuhan dalam diri. Yohanes 3, 6 sampai 9. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia anak. Ayat ini mau menegaskan Bapak Ibu. Kalau orang sudah sungguh-sungguh bertobat dengan sudah lahir baru, pastilah tidak selalu hidup lagi dalam. Tidak selalu diperalat oleh iblis. Enggak. Karena dikatakan di sini. Karena setiap orang yang tetap berada dalam dia, di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Tidak hidup dalam dosa lagi. Kalau masih hidup dalam dosa, jadi terus menerus lebih banyak dalam dosa. Ah, pertobatan kelahiran baruan orang yang tidak dipertanyakan, alias diragukan Tuhan. Maka di sini dikatakan, orang yang sudah lahir baru harus selalu memikirkan, mempergunakan hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan itu untuk melakukan kebenaran. Satu itu dia sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah itu si iblis yang seringkali berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Menarik Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita dalami di bagian satu Petrus 5 ayat 8. Bagaimana cara kita melawan keinginan daging dalam tubuh, alias melawan keinginan iblis tarikan dari Persidus. Sadarlah. Sadar ini artinya waspada. Bahasa lainnya jaga hati, jaga pikiran, jaga mata, jaga tangan, jaga mulut, jaga telinga. Jangan sampai kita berikan ruang sekecil apapun di hati, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan kita. Iblis musuh. Waspada. Jagalah. Lawan.
Artinya Bapak Ibu, ya, jangan menuruti, jangan hindari. Itu bentuk perlawanan juga. Jauhi, itu bentuk perlawanan juga. Karena iblis itu kan selalu senang dia mencari-cari. Kira-kira siapa yang belum lahir baru? Siapa yang belum didiami oleh Allah? Orang-orang begitu dicari oleh iblis. Karena orang-orang itu paling berpotensi buat dia untuk dikuasai, kendalikan kita. Tapi kalau bagi kita yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, Bapak, hanya diganggu saja, dikuasai enggak, dikendalikan enggak, diganggu. Apa bentuk gangguan yang bisa dilakukan? Sejauh mana gangguan yang bisa dilakukan oleh iblis kepada kita yang sudah sungguh-sungguh lahir baru? Hanya menciptakan rasa takut. Itu doang. Kadang-kadang memunculkan rasa khawatir. Itu aja kok. Tapi sampai ketakutan terus menerus enggak. Terus betul kekhawatiran enggak. Karena ada roh. Nah, apabila dikasih oleh Yesus Kristus ini kita harus hati-hati melawan keinginan daging yang berpotensi dalam tubuh kita. Bapak Ibu, kemajuan teknologi informasi yang semakin masif dan luar biasa hari-hari ini, kita bersyukur. Karena oleh teknologi informasi yang ada membuka ruang seluas-luasnya bagi kita untuk memberitakan Injil. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Di balik kemajuan teknologi informasi yang ada, simbolis juga tidak tinggal diam. Artinya apa? Simbolis juga memanfaatkan teknologi yang begitu pesat ini untuk melakukan pekerjaannya dengan cara apa? Muncul subur ajaran sesat yang hari-hari ini kita lihat. Munculnya pengajaran-pengajaran sesat lewat media TikTok, lewat media YouTube, Facebook, itulah bentuk pekerjaan iblis. Yang dia selalu mengikuti perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi. Hati-hati kita. Ya, ajaran sesat. Di samping itu ada lagi godaan-godaan, gambar film porno, godaan-godaan, ya, penyimpangan dalam hubungan rumah tangga suami istri. Kan semua kita lihat sekarang. Hati-hati Bapak Ibu. Itu bentuk-bentuk pekerjaan iblis di dalam mempergunakan teknologi informasi di zaman. Hati-hati kita itu. Kita harus lawan, jauhi, hindari. Ya, itulah sebenarnya salah satu alasannya kenapa kita perlu Bapak Ibu materi pelajaran kita ini kalau belum ada rekamannya kan saya selalu rekam supaya ini bisa kita sharekan kita bagikan kepada banyak. Karena ini cara kita melawan juga supaya iblis itu tidak lebih masif mempergunakan teknologi. Tapi mari kita lebih banyak